Halo, selamat pagi semuanya anak-anakku. Apa kabar hari ini? Salam sehat. Tentunya Mem berharap anak-anak dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita matematika sambungan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar pembulatan pengukuran panjang, kita sudah pelajari minggu lalu pengukuran panjang, alat mengukur panjang, ada yang dinamakan meteran pita, meteran roll kecil, dan penggaris. Nah, pada saat ini kita akan melihat alat untuk mengukur berat. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, Mem berharap anak-anak setelah mendengarkan video ini, anak-anak ambil catatannya buku PDF. Catat semua materi yang ada di video pada saat ini di dalam buku catatan PDF, supaya nanti ketika ujian tiba, kalau anak-anak lupa bisa lihat lagi, bisa belajar lagi dari buku catatannya. Baik, kita akan masuk ke bagian B, pembulatan hasil pengukuran berat. Kalau kita lihat di dalam buku paket kita halaman 63 bagian B, kita akan mempelajari untuk pengukuran berat. Tapi di sini kita akan belajar mengenai pembulatan hasil pengukuran berat ya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat disebut timbangan. Nah, saya mau bertanya dulu, ada nggak di antara anak-anak yang tidak kenal timbangan? Nah, kalau belum mengenal timbangan, coba perhatikan videonya. Di sini ada gambar timbangan. Ini yang warna biru ini ada gambar timbangan. Timbangan badan itu fungsinya untuk mengukur berat badan. Misalkan Angel mau tahu berat badannya berapa, lalu dia ambil timbangan dan dia naik di atas timbangan ini. Ketika kita belum menimbang badan, maka posisi timbangan ini, jarum timbangan ini berada di angka 0. Nah, sekarang Angel naik ke atas timbangan. Dia mau tahu berapa sih berat badannya. Ketika Angel berdiri di timbangan ini, di timbangan badan ini, maka jarum ini akan bergerak. Misalkan berat badan Angel adalah 40 kg, maka jarum timbangan ini akan menunjuk ke angka 40. Artinya bahwa berat badan Angel adalah 40 kg. Jadi timbangan yang kedua adalah timbangan buah. Nah, anak-anak coba perhatikan, ada di situ gambar timbangan buah ya. Ada dua macam di sini gambar timbangan buah. Ini yang satu adalah digital, sedangkan ini bukan digital ya. Nah, yang digital ini ketika kita membeli buah, dia ditimbang di sini, dia muncul angkanya, langsung dia muncul angkanya. Misalnya 1 kilo atau 1,5 kilo atau 2 kilo, jadi dia langsung muncul angkanya. Sedangkan timbangan buah yang di sebelahnya ini, kalau kita membeli buah anggur, kita sudah timbang ini. Nah, kita lihat posisi jarum timbangan ini di mana. Ini timbangan ini ada angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita sudah timbang ini buah anggur ini, posisi jarum timbangan ini berada setelah angka 1. Angka 1 misalnya sesudah angka 1 dia berada jarumnya itu di angka 200. Angka 200, ada 400, ada 600, ada 800. Setelah itu angka 2. Nah, kalau posisi jarum timbangan ini di angka 200 setelah angka 1, maka berat anggur ini adalah 1 kilo lebih 200 gram.
atau mungkin 1 kilo lebih 400 gram, 1 kilo lebih 600 gram, atau 2 kilo, sesuai dengan jarum timbangan ini. Oke, yang ketiga, jenis timbangan yang ketiga adalah timbangan perhiasan atau neraca. Siapa yang punya emas, anak-anak? Tentunya kalau kita beli emas di toko emas, kita ditimbang, emas itu ditimbang di timbangan perhiasan atau neraca. Biasanya lebih kecil ya, timbangan ini lebih kecil dari timbangan buah atau timbangan badan. Jadi kalau kita beli emas, beli cincin, kalung, atau gelang, ditimbang di timbangan perhiasan ini atau di timbangan neraca ini. Yang di sebelahnya juga sama ya, ini adalah timbangan perhiasan atau neraca. Jadi bentuknya ini lebih kecil dari timbangan buah ataupun timbangan badan. Nah, kalau tadi kita sudah belajar jenis-jenis timbangan, ada 3. Yang pertama, timbangan badan. Yang kedua, timbangan buah. Yang ketiga, timbangan perhiasan atau neraca. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana melakukan pembulatan pengukuran berat. Satuan timbangan dinyatakan dalam kilogram dan gram. Anak-anak masih ingat tangga ukuran? 1 kilo sama dengan 1000 gram. Ketika kita melakukan pembulatan pengukuran berat, kadang hasilnya tidak tepat menunjukkan pada bilangan tertentu. Nah, oleh karena itu, kita melakukan pembulatan bilangan. Untuk pembulatan pengukuran berat, ada kata kuncinya, sama halnya seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya ya, pembulatan bilangan. Jika angka di belakang koma adalah angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka akan dibulatkan ke atas. Contoh, kita lihat 5,5. Nah, lihat angka 5 yang di belakang koma, yang Nem sudah warna merah ya. 5,5 kilogram artinya adalah 5 kilo lebih 500 gram. Pembulatannya adalah menjadi 6, dibulatkan menjadi 6. 5,6 kilogram ini artinya 5 kilo lebih 600 gram, dibulatkan menjadi 6 kilo. 5,7 kilogram artinya 5 kilogram lebih 700 gram, dibulatkan menjadi 6 kilogram. 5,8 kilogram artinya 5 kilo lebih 800 gram, dibulatkan menjadi 6 kilo. 5,9 kilogram artinya 5 kilogram lebih 900 gram, dibulatkan menjadi 6 kilo. Nah, anak-anak, yang perlu diperhatikan di sini adalah angka di belakang koma ya. Nah, kalau angka di depan adalah angka 5, kemudian di belakang komanya angka 5 juga, berarti dia dibulatkan ke atas. 5,5 kilogram dibulatkan menjadi 6 kilogram. 5,6 kilogram dibulatkan menjadi 6 kilogram. 5,7 kilogram dibulatkan menjadi 6 kilogram. 5,8 kilogram dibulatkan menjadi 6 kilogram. 5,9 kilogram dibulatkan menjadi 6 kilogram. Jadi kita harus perhatikan angka di belakang koma. Angka di belakang koma 5 ke atas dibulatkan menjadi 1, atau angka depannya bertambah menjadi 1. 5 ditambah 1 berarti 6. Kalau tadi pembulatan ke atas, sekarang kita akan lihat pembulatan ke bawah. Jika angka di belakang koma adalah angka 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan kemana anak-anak? Dibulatkan ke bawah ya, ya pintar. Nah, kita akan lihat contohnya. 2,1 kilogram artinya 2 kilogram lebih 100 gram.
dibulatkan menjadi 2 kilo. 2,2 kilogram artinya 2 kilo lebih 200 gram dibulatkan menjadi 2 kilogram. 2,3 kilogram artinya 2 kilo lebih 300 gram dibulatkan kemana anak-anak? Dibulatkan menjadi 2 kilogram. 2,4 kilogram artinya 2 kilo lebih 400 gram dibulatkan menjadi 2 kilogram. Jadi anak-anak harus perhatikan ini angka yang di belakang koma ini yang sudah warnain juga warna merah itu harus dilihat kata kuncinya. Pembulatannya kemana? Ke atas apa? Ke bawah. Kalau di angka 5 ke bawah berarti di bawah 5 dia dibulatkan ke bawah ya. Jadi perhatikan angka di belakang koma ini supaya kita tahu pembulatannya ke atas atau ke bawah. Nah sekarang kalau itu kita sudah tahu, kita sekarang masuk ke contoh soal. Nah supaya kita bisa mengerjakan soal ya. Contoh soal nomor 1. Kakak membeli buah-buahan di pasar. Buah yang kakak beli adalah buah jeruk 3 kilo lebih 200 gram, buah salak 2 kilo lebih 800 gram, dan buah apel 1 kilo lebih 600 gram. Yang ditanya, berapa kilo semua buah yang kakak beli jika dilakukan pembulatan. Ingat ya anak-anak ya, ini pembulatan, kita masuk ke pembulatan. Penyelesaiannya kita akan lihat, kita akan tulis dulu angka-angkanya ya. 3,2 ditambah 2,8 ditambah 1,6. Nah kalau sudah dapat angka ini, kita tinggal pembulatannya. Pembulatan angka ini kemana? Ke atas apa ke bawah? 3,2. Nah anak-anak harus ingat 3,2 di belakang koma itu angka berapa? Angka 2. Berarti angka 2 itu lebih kecil dari 5. Kalau lebih kecil dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Nah sekarang kita lihat pembulatannya. 3,2 dibulatkan kemana anak-anak? Ke atas apa ke bawah? Iya betul, ke bawah ya. Jadi 3,2 dibulatkan menjadi 3. Kemudian ditambah 2,8. 2,8. Ayo anak-anak perhatikan. 2,8 di belakang koma itu ada angka 8. 8 itu dibulatkan ke atas apa ke bawah? Tentunya 8 itu lebih besar dari 5 ya, berarti dibulatkan ke atas. 2,8 itu dibulatkan menjadi 3. Nah ditambah 1,6. 1,6 itu kita mau bulatkan ke atas apa ke bawah? Di belakang koma ada angka 6. Berarti angka 6 lebih besar dari angka 5. Berarti 1,6 dibulatkan ke atas. Nah sekarang kalau itu sudah dapat, kita akan lihat pembulatannya. 3 ditambah 3 ditambah 2. Kita akan jumlahkan. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi total belanjaan buah kakak adalah sebanyak 8 kilo. Nah, yang perlu anak-anak ingat di sini dan perhatikan adalah masalah pembulatan ke atas atau ke bawah. Di belakang koma perhatikan ya. Perhatikan di belakang koma, dibulatkan ke atas atau ke bawah. Kalau kata kuncinya anak-anak sudah tahu, berarti sudah bisa angkanya dibulatkan ke atas atau ke bawah. Jangan lupa ya, jangan lupa ingat baik-baik pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Jadi anak-anakku sekalian, inilah pelajaran matematika kita pada hari ini.
Mem berharap anak-anak sudah bisa paham, dan jangan lupa materi ini, setelah mendengarkan video ini, materi ini dicatat di buku PS ya. Gambarnya nggak usah ditulis, materinya aja dicatat. Jadi anak-anak tolong diperhatikan baik-baik, diingat, catat baik-baik supaya nggak lupa, supaya ketika ujian nanti tiba anak-anak bisa buka buku catatannya kembali ya. Jadi inilah pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mem ucapkan ya selamat siang semuanya anak-anakku, salam sehat, God bless you.